dulu kemarin memasakkan nasi pakai gandum buat dia dan keluarganya, ternyata itu adalah Khalifah Umar bin Khattab Rasulullah ya. Nah, ini kisah antara rakyat dan yang pemimpin yang betul-betul memegang hukum Allah ya. Baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu wabidha dan sebagian maksiat lisan Allah itu fil Quran, yaitu melakukan berbuat salah bacaan terhadap Al-Quran. Contohnya ketika seseorang membaca Al-Quran, Allah Al-Quran bisa juga bacaan Al-Quran yang tidak menggunakan tajwid. Memang secara hukum mempelajari tajwid itu pada dasarnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu suatu kewajiban yang apabila ada yang mewakilinya, maka seseorang atau wilayah itu terbebas dari dosa. Nah, tapi mempelajari itu secara umum. Tapi kalau seorang santri, kalau seorang pelajar yang mempelajari ilmu Al-Quran, maka itu merupakan salah satu kewajiban seorang santri. Nah, berdasarkan bahwa dalam amalan ilmu tajwid itu sendiri adalah merupakan fardu ain, fardu yang dibebankan kepada setiap kaum muslimin wal muslimat. Nah, maka logikanya bagaimana mungkin bisa mempelajari atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar kalau tanpa tahu ilmunya? Maka orang yang akan mendalami, mempelajari dan mengupas tentang Al-Quran wajib mempelajari tajwidnya. Karena ketika praktek harus menggunakan tajwid. Bagaimana mungkin bisa praktek kalau tanpa tahu teorinya? Maka ilmu tajwid itu adalah merupakan suatu kewajiban. Mohon maaf, di tetangga, di TPA, bahkan di sekolah yang saya asuh, itu kelas 9, kelas 8, kelas 7 SMP banyak juga yang salah. Akhirnya saya bersama Ustaz Pun, kemudian istri saya, satu lagi Ustazah Eka, kemudian Ustazah Dewi, dan juga Ustaz Taufik, setiap pagi mengajari Al-Quran berkelompok-berkelompok disesuaikan dengan tingkat. Ada yang Iqra, ada yang tahsin, ada yang tahaji, ada yang murotal. Kalau tahaji itu kalau zaman dulu ada istilah mengejar ya. Zaman kita mungkin ya. Zaman kita ketika kita masih kecil itu pasti tahaji itu metode yang didahulukan. Karena tidak mungkin menurut beliau kita ya, tidak mungkin bisa membaca Al-Quran tanpa tahu dasar bagaimana membacanya. Kalau dulu istilahnya Baghdadiyah, salah satu metode baca Al-Quran itu Baghdadiyah yang ditahaji, yang diijaz kalau bahasa Sundanya. Baksin tasjid erwis min alif lam tasjid ermin lam jabalah tasjid bismillahi alif lam ro tasjid jabalah ro jabalah jabalah min jabalah nun ermin ar-rahmani alif lam ro tasjid jabalah ro jabalah tasjid ermin min ermin ar-rahim. Diulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang baik TPK, madrasah, sekolah Islam tidak ada yang pernah tidak ada itu ya. Zaman bapak pasti ada ya, zaman kita dulu ya. Zaman era
80-an sampai 90-an itu Pak Haji semuanya, semua dasar sampai kalau saya tanya-tanya pertama jangan berubah. Untuk sekarang metode Al-Quran itu orang ingin serba cepat ya, serba cepat yang bisa Allah juga sih. Tapi ada satu sisi yang dihilangkan, itu hajinya, ngijahnya. Kalau zaman sekarang dilangsungkan seperti taufiqun sulamun ila mahabbatillah, karena mereka tahu membaca tapi tidak tahu dasar pengambilannya dari mana. Seperti halnya seorang santri mengkaji kitab kuning itu tidak serta-merta langsung kepada terjemahan dan tafsir, tapi dari dasar dulu ya, sorofnya, nahwunya. Nah, kalau sudah dasarnya itu sudah kuat, maka insya Allah dipastikan bisa membaca Al-Quran, membaca kitab kuningnya. Kitab yang paling dasar itu nggak paling dasar ya, pertengahan ya, untuk permulaan itu Al-Jurmiyah, kemudian Hailani, Yaqul dan lain sebagainya itu dikaji oleh setiap santri, seolah-olah wajib bagi santri untuk mempelajari sorof nahwu, karena tanpa sorof nahwu tidak mungkin bisa membaca kitab kuning. Sama halnya dengan orang yang mempelajari tajwid, bisa dipastikan dia bisa membaca Al-Quran. Tapi orang yang tidak membaca Al-Quran belum tentu orang yang mempelajari tajwid kemudian praktek-prakteknya setiap hari, setiap saat, karena kita bersentuhan langsung dengan Al-Quran setiap hari, minimal baca surat sehari minimal 5 kali, dan Al-Quran minimal ya 2 hari, sehari 2 hari, maka sudah dipastikan bisa membaca Al-Quran. Tapi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid itu jauh berbeda. Yang membaca Al-Quran ya langsung diterabas-terabas gitu ya, Rasulillahi wa alal masjidi, dan seterusnya. Nah, kalau orang yang mengetahui ilmu tajwid, maka insya Allah bisa terjaga dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Karena itu salah satu fungsi tajwid untuk menjaga seseorang dari kesalahan ketika membaca Al-Quran untuk hari. Dan kalau tidak pernah menyangka bahwa Al-Quran yang dulu di zaman Rasulullah langsung blok seperti ini, tidak. Ya, sudah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan zaman ini. Pertama, ketika turun masa pertama turun, yaitu di zaman Rasulullah SAW ditulis di blok Al-Quran, ditulis di tulang-tulang, ditulis di lempengan akhriat. Jadi ketika itu Al-Quran kalau dibukukan dalam hal yang dikumpulkan, itu seruangan ini penuh dengan Al-Quran yang terdiri dari lempengan akhriat, pelopak kurma, ada yang ditulis di tulang dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan ya seluruh ini besarnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, maka sahabat Umar bin Khattab atas peperangan yang menewaskan 70 para hafazul Quran yang hafal Quran di luar juz, para meninggal. Kemudian sahabat Abu Bakar punya inisiatif, wahai Khalifah Abu Bakar, bagaimana kalau seandainya Al-Quran dibukukan? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ini berat wahai Umar, andaikan kau menumpukan aku untuk mengalihkan, memindahkan itu guru-guru, satu aku lakukan